sampai jam 9:25 itu insya Allah akan ada sesi tanya jawab ya. Nah, nanti dari pukul 9:20 sampai 9:30 setengah 10 itu akan ditutup doa nanti oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Faruk Sanusi, dan juga berakhir pengajian online kita pada hari ini. Nah, untuk sedikit informasi dari saya ya, asal muasal sedikit gambaran aja ya. Jadi program pengajian online ini ya, ini pertama kali dicetus ya. Jadi sejak dimulainya, karena beberapa minggu kemarin, hampir bulan yang kemarinan itu ya, ternyata ada sedikit permintaan ya dari ayat Quran yang dipimpin oleh Ustadz Ilyas. Itu sedikit mereka pengen ada kajian yang ingin diisi oleh guru kita Ustadz Kiai Haji Faruk Sanusi, karena Ustadz Ilyas itu tahu bagaimana kompetennya guru kita ini sewaktu beliau dakwah di Medan ya. Jadi dari ide inilah akhirnya kita pengurus masjid ingin memberikan sarana ya. Jadi nggak cuma pengajian secara offline yang dikerjakan di Masjid Baitul Mukni ya, baik yang di malam Selasa ya, ataupun di malam Sabtu, ataupun di hari Sabtunya paginya. Jadi kita juga bikin ada juga di pengajian online ini yang insya Allah akan istiqomah nanti setiap malam Jumat, hari Jumat malam Sabtu ya. Itu kita targetnya 1 bulan itu akan ada 2 kali pertemuan. Jadi di malam Sabtu pertama dan juga malam Sabtu ketiga. Jadi pas lagi di minggu pertama dan minggu ganjil ya. Jadi mungkin itu sekilas yang saya. Untuk lebih jelasnya lagi tentang kiprahnya guru kita ini ya, itu bisa kita dengar sedikit ya dari pemimpin atau pengurus Pondok Pesantren Cahaya Quran, Ustadz Ilyas. Alhamdulillah Ustadz Ilyas sendiri pun juga telah hadir di sini ya. Ustadz Ilyas, di mana Ustadz Ilyas? Ustadz? Nah, Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Ustadz, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Gimana? Ustadz, kedengaran nggak suaranya? Sudah jelas Ustadz? Belum? Alhamdulillah Ustadz, udah kedengaran Ustadz. Udah kedengaran ya? Kita minta Ustadz sedikit-sedikit gitu Ustadz. Gimana sih dulunya gitu loh, kiprahnya guru kita ini gitu loh. Selama di Medan tuh seperti apa sih? Perjuangannya seperti apa gitu. Sampai kok Ustadz sampai tercetus ingin gitu loh mengaji atau ibaratnya mengambil ilmu lagi, menimba ilmu lagi sama guru kita ini Ustadz Kiai Haji Faruk Sanusi LC. Silakan Ustadz. Iya. Pertama kali saya ingin menyampaikan alhamdulillah bahwa pada hari ini kita sudah mulai pertemuan pertama untuk pengajian kita bersama dengan Ustadz kita Kiai Haji Faruk Sanusi LC. Saya sedikit mengenal tentang beliau ini pada tahun 80-an ketika beliau ditugaskan oleh Atas Agama Saudi Arabia, bertugas di Sumatera Utara. Kemudian
beliau bersama-sama pertama sekali kehadiran beliau itu bersama kami ke Tanah Karo yang tidak bisa dilupakan adalah ketika kami berdakwah ke Desa Jandi, lebih kurang kira-kira lebih kurang 120 km dari Kota Medan. Jadi ketika kami berangkat ke lokasi itu pada saat itu belum ada kendaraan yang bisa sampai di situ. Jadi kami berhenti lebih kurang 4 km dari Desa Jandi itu, kami berjalan kaki. Nah itu yang saya lihat bahwa beliau sebagai seorang dai muda yang betul-betul tidak ada apa datang ke sana, dan Masya Allah pada saat pertama kali kami ke Jandi itu, ketika beliau pertama sekali bergabung dengan kita mendampingi, artinya mengikuti perjalanan dakwah Raudatul Hasanah. Nah di sana itu di Desa Jandi itu Ustadz yang kita harapkan untuk bisa menghimpun masyarakat nggak ada, karena kebetulan Ustadznya itu dalam keadaan itu pada saat itu sedang beliau itu tenggelam di sungai. Jadi ketika kita ketemu dengan masyarakat gimana, wah kami lagi repot ini Pak, lagi mencari Ustadz kami. Nah alhamdulillah sudah ketemu lah dia itu sudah meninggal. Kemudian, nah disinilah kita lihat bahwa akhirnya bukan pengajian yang kita lakukan di situ, tapi bagaimana mempersiapkan jenazah itu. Dan kemudian karena ya di desa itu hanya beliau itu Ustadz yang bisa melaksanakan fardu kifayah. Nah Pak Salah malam itu ketika kami pulang sekitar jam 11 malam dari sana, di Desa Tiga Binanga kita titip pesan untuk bisa besok itu melaksanakan fardu kifayahnya di Jandi itu, sambil sekaligus membawa bahan-bahan kain kafan dan lain sebagainya yang tidak terlupakan ketika itu. Dan saya melihat bahwa catatan ini beliau juga mempunyai satu catatan yang tersendiri, sehingga pada saat itu kalau saya tidak salah beliau langsung melaporkan ini kepada atas agama. Dan yang saya dapat pesan bahwa beliau menyatakan bahwa atas agama menyatakan jangan tinggalkan ini kegiatan dakwah pesantren Raudatul Hasanah ini, ikuti terus. Itulah yang saya dapat pesan pada waktu itu. Sehingga alhamdulillah kegiatan kami bersama dengan Ustadz Faruk ini setiap minggu berkeliling di Tanah Karo. Berkeliling di Tanah Karo tanpa apa, beliau mulai dari hari Jumat kami berangkat ke Tanah Karo, beberapa tempat kita singgahi dan pulang kembali hari Minggu sore atau Minggu malam, atau kadang-kadang sudah Senin subuh sampai di Medan. Inilah sekilas tentang kegiatan yang beliau lakukan tanpa pernah kedengaran mengeluh. Bagaimanapun lokasi yang kami hadapi, bagaimana medan yang kita tempuh, beliau tetap bersabar dan tabah. Sehingga melihat keadaan yang begini, saya melihat betul-betul sebagai seorang dai yang mempunyai jiwa dai yang betul-betul ikhlas di dalam menyampaikan dakwah. Sehingga dengan demikian, saya pernah mau belajar kepada beliau saja di Medan itu secara ke rumah, tapi ya karena sesuatu hal tidak bisa rutin. Sehingga saya merasakan alangkah baiknya ini setelah berpisah beberapa tahun. Kalau tidak salah selama 17 tahun barangkali beliau ini bertugas di Medan dan sekitarnya, Ustaz. Sehingga dengan demikian itu rindu saya kadang-kadang tausiah dari beliau itu, karena beliau orangnya memang tapi tegas di dalam penyampaian, terutama kepada kami murid-muridnya yang sering mendampingi beliau itu ke desa-desa.
Jadi inilah landasan yang saya inginkan, saya rindu dengan Ustadz mendengar suara dan bagaimana tausiah dari Kiai Haji Faruk Sanusi ini. Terlebih lagi baru-baru ini adanya kita mendengar kemalangan dari keluarga dari guru Muhni yang sekarang barangkali mungkin langka juga mendapatkan seperti Ustadz Fatullah. Dan ini walaupun waktu itu saya ragu-ragu, khawatir kadang-kadang karena sering tidak diangkat, sering tidak dijawab, sehingga bagaimana keadaan Ustadz Faruk Sanusi, saya pikir, apalagi saya mendengar bahwa sebelumnya beliau itu juga sudah sempat terpapar dengan keadaan COVID ini. Jadi saya melihat barangkali mungkin alangkah ruginya, terutama saya merasakan kepada pribadi kami dan barangkali kenapa orang-orang yang mau belajar, yang barangkali mungkin sulit untuk mendapatkan ilmu sebagaimana yang didapatkan oleh sebagai seorang guru dari Ustadz Faruk Sanusi ini. Itulah barangkali landasan pertama, sehingga ketika tahfizul Quran, tahfiz entrepreneurship yang dipimpin oleh Coach Kodrisah Siregar di Desa Sugo bekerja sama dengan Pesantren Darutullah Sanah yang menyediakan lahan dan tempat. Saya merasakan barangkali mungkin salah satu guru yang barangkali mungkin bisa kita harapkan kajian-kajian didapatkan itu. Teringat kembali saya kepada Ustadz Faruk Sanusi, tapi saya tidak berani langsung menyampaikan, sehingga saya mencoba untuk mengkontak Ustadz Adsi, bagaimana kira-kira, dan ya alhamdulillah rupanya gayung bersambut dan sepakat, sama-sama kita sepakat bagaimana menghidupkan kembali gairah dari Ustadz Faruk Sanusi ini, bahwa dia sangat dibutuhkan oleh umat untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tausiah kepada masyarakat. Inilah barangkali mungkin sedikit gambaran Ustadz Izzi, sehingga walaupun dalam jarak jauh begini ini kita mencoba. Padahal pada waktu itu saya meminta bagaimana kalau Ustadz Faruk Sanusi bisa ke Medan untuk sekedar berjalan apa begitu, untuk bisa sambil refreshing. Saya pikir barangkali kita situasi COVID begini memang sangat-sangat ya perlu penuh pertimbangan, sehingga barangkali mungkin inilah barangkali pertemuan yang barangkali mungkin bisa kita lakukan untuk kembali mengkaji, mengulang kaji dan menimba ilmu dari seorang ulama, Kiai Haji Faruk Sanusi LC, yang orang luar, saya melihat bahwa ketika saya ke Arab Saudi, justru suara beliau itu lain di dalam bimbingan di dalam manasik haji ketika di dalam pesawat. Kenapa kok kita tidak menimba ilmu dari beliau ini, dan selama beliau masih berkenan untuk memberikan ilmu kepada kita. Saya kira inilah Ustadz Izzi, kenapa kalau tadi pertanyaan kenapa kok saya begitu mengharapkan betul kepada beliau. Inilah kira-kira gambarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ternyata hebat juga ya. Subhanallah, guru kita ini. Ya, alhamdulillah banget. Nggak salah kita memilih guru ya, Ustaz ya. Ya. Baiklah. Untuk acara selanjutnya yaitu kita langsung mendengarkan kajiannya ya. Insya Allah, alhamdulillah guru kita juga sudah hadir di Zoom ini ya. Mungkin ada sedikit tata tertib ya untuk kajian ini. Dimohon kepada yang para hadir di sini untuk suaranya mungkin di-mute, tapi untuk videonya silakan dinyalakan, di-on-kan ya, dan dimohon untuk yang bagi perempuan
memakai mukena atau pakai kerudung dengan pakai sopan ya, dan juga mudah-mudahan nanti di akhir kajian nanti akan ada sedikit sesi tanya jawab ya, nanti bisa lewat chattingan, nanti bisa lewat chat yang di grup ini di Zoom itu, atau nanti dengan mengangkat tangan, nanti insya Allah dari co-host atau hostnya nanti yang bakalan memilih random ya, nanti suaranya akan dibuka ya, nanti langsung insya Allah kalau memang nanti ada waktu bisa langsung jawab oleh guru kita. Kalau memang nantinya tidak sempat waktunya, insya Allah nanti kita akan pending jawabannya di 2 minggu ke depan lagi ya. Marilah kita mulai pengajian ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kepada pemateri kita, guru kita Ustadz K. Haji Faruk Sanusi LC, kepadanya kami persilahkan. Boleh suaranya Ustadz? Ustadz, suaranya mati. Mic-nya masih dimatiin tadi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya Allah kedengaran. Suaranya pas kok, jelas. Udah kedengaran. Ya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada seluruh yang hadir, terutama adalah dari panitia yang telah bersusah payah untuk bisa mengadakan pengajian ini. Sekalipun terus terang aja sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Pak Ilyas tadi itu berlebihan, dan itu saya anggap sebagai motivasi mungkin untuk saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Memang kalau yang namanya kenang-kenangan ya jelas itulah kenang-kenangan yang sulit dilupakan. Bagaimana kami dengan bersama-sama Sarjana Muslimin Karo bergerak untuk melaksanakan tugas panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Kalaulah beliau mengatakan saya cukup berhasil ataupun berani melaksanakan tugas-tugas itu, ya itulah adanya. Dan itulah yang bisa kami sampaikan. Nah, alhamdulillah untuk pengajian yang sekarang ini yang kita adakan,
Yaitu apalagi di sini judulnya ataupun pengajian kita adalah berkenaan dengan pengertian Al-Quran berdasarkan Al-Quran itu sendiri dan hadis. Ya. Ini tidak lain adalah karena bermotivasi dari cahaya Quran itu sendiri. Karena cahaya Quran ini adalah mempunyai rencana untuk mencetak yang menghafal Al-Quran. Saya terus terang aja sangat mendukung apa yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Raudhatul Hasanah untuk bisa mengembangkan Islam di Tanah Karo. Dan mudah-mudahan saja kadar-kadar yang sudah dicetak, baik dari santri-santriwati pesantren Raudhatul Hasanahnya, itu bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang memang di pundaknya lah harus melaksanakan tugas dakwah itu sendiri. Kalau kita berbicara Al-Quran, apalagi kita mau menghafal Al-Quran, agar supaya bisa kita betul-betul menghafalnya dengan baik dan ada motivasi untuk bisa menghafal, itu sudah jelas kita harus kenal dulu apa itu Al-Quran. Karena pepatah toh mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, dengan landasan ini juga lah maka akibatnya saya ingin mengajak kita semua sama-sama belajar, sama-sama memahami apa itu Al-Quran. Saya rasa kita semua sudah tahu Al-Quran itu yang biasa kita pegang, yang biasa kita baca, yang dimulai dari Al-Fatihah dan berakhir di surat An-Nas, itu saya yakin kita sudah tahu itu semuanya. Namun, ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Apalagi untuk bisa kita mendalaminya. Karena kalau menurut saya sekarang, dan inilah yang kenyataan yang saya lihat, di masyarakat kita terhadap Al-Quran ini sudut pandangnya sangat jauh berbeda dengan orang-orang terdahulu kita. Kalau orang terdahulu kita, terutama adalah para sahabat tabi'in dan tabi'in dan kemudian salafiyun, itu mereka
membaca Al-Quran adalah tujuannya untuk dilaksanakan apa kandungan Al-Quran itu sendiri. Sedangkan kita sekarang ini, kita menganggap Al-Quran itu hanya mengambil keberkahannya. Maka kita pergunakan Al-Quran itu, baik itu di masjid-masjid, hanya sebagai syiar, sebagai pemberitahuan ada kalanya. Bukan lagi untuk dilaksanakan kandungannya ataupun isi daripada Al-Quran itu sendiri. Kita banyak sekali yang kita cari ayat-ayat Al-Quran, kalau mau membacanya ataupun surah-surah Al-Quran, itu semata-mata hanya mencari keberkahan. Atau mencari maaf-maaf keduniaan daripada tujuan dari membaca itu sendiri. Saya sering ditanya, dan bahkan mereka minta untuk menunjukkan kepada mereka ayat ataupun surat yang perlu dia baca agar supaya rizkinya berlimpah. Agar supaya keberkahan Al-Quran itu bisa didapati. Jadi bukan untuk dilaksanakan apa kandungan daripada Al-Quran itu sendiri. Inilah yang memberikan motivasi saya untuk bisa menyampaikan, mungkin istilahnya adalah, atau memperkenalkan Al-Quran itu sendiri. Kita lihat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha' bihi akharin. Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengangkat derajat manusia-manusia dengan Al-Quran ini. Dan juga bisa kebalikannya, justru merendahkannya dan menjatuhkannya. Nah, kalau kita lihat dari perkataan Umar bin Khattab ini menandakan bahwasanya seorang kalau dia betul-betul membaca Al-Quran dengan penuh pemahaman, dengan penuh tadabbur, bukan hanya sekedar baca, dan kemudian dia mau menerapkan dan melaksanakan kandungan, baik itu perintah ataupun larangan, maka sudah jelas mereka ini sendiri akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Para sahabat-sahabat itu semuanya mereka bisa mulia. Itu adalah karena dengan Al-Quran. Dan mereka betul-betul memahaminya. Dan kemudian membacanya dengan penuh menghayati. Bahkan kalau kita lihat dari sejarah-sejarah, bahwasanya mereka sendiri pun kalau mempelajari Al-Quran itu tidak mau
lebih dari 10 ayat dan tidak mau menambahnya kecuali setelah mereka bisa melaksanakan, memahaminya dan melaksanakan kandungannya itu sendiri. Maka dengan dasar inilah saya ingin sekali para santri ataupun para mahasantri dari Cahaya Quran itu sendiri, selain daripada mereka menghafal, cobalah juga mereka memahaminya, mentadaburinya. Saya mungkin tidak perlu istilahnya menjelaskan mengenai Al-Quran dengan pengertian berapa ayat Al-Quran, berapa surat Al-Quran, hizibnya Al-Quran, apakah ada ayat-ayat sajadahnya dan berapa ayat sajadah, mana yang makiyah dan mana yang madaniyah. Karena itu semuanya saya rasa kita sudah mengetahui. Namun yang perlu adalah kita ketahui dan kita maklumi adalah kandungan dari definisi Al-Quran itu sendiri. Karena kalau kita melihat Al-Quran itu sendiri pun kalau menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menerangkan bahwasanya Al-Quran itu apa? Silahkan coba kita buka surat Asy-Syu'ara ayat 192. Itu Allah menerangkan bahwasanya yang namanya Al-Quran adalah wa innahu latanzilur rabbil alamin. Nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Karena yang namanya tahu apa itu Al-Quran, udah jelas Allah lah yang lebih tahu tentang Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah. Makanya kita harus juga menanya dulu Al-Quran itu apa kalau menurut Al-Quran itu sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan coba buka surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 195. Itu Allah mengatakan yang namanya Al-Quran adalah innahu latanzilun rabbil alamin. Jadi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Quran. Yang mana perantaranya adalah nazzala bihir ruhul amin, melalui malaikat Jibril. Qalbika litakuna minal munzirin, yaitu ke dalam hatinya, kalbunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa dijadikan sebagai munzir, sebagai peringatan, pemberi kabar baik gembira ataupun yang ancaman-ancaman. Bilisanin arabiyyin mubin,
yaitu dengan lisan Arab, berbahasa-bahasa Arab. Wa innahu, dan sungguhnya juga Al-Quran itu juga adalah lafi zuburil awalin. Juga telah disebut dan terdapat di dalam kitab-kitab yang terdahulu, baik di Taurat, Injil, ataupun di Zabur. Itulah Al-Quran. Jadi kalaulah para ulama-ulama usuliyin, para ulama-ulama mufassirin itu mendefinisikan yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah, karena landasannya adalah tanzilun Rabbil Alamin. Itu landasannya. Karena diturunkan dari Allah semesta alam. Nah, jadi Al-Quran jangan hanya sekedar kita jadikan bahan bacaan. Memang membaca Al-Quran adalah berpahala. Membaca Al-Quran adalah ibadah. Bahkan kita tahu sendiri, pahala membaca Al-Quran itu satu huruf, itu adalah diganjari dengan 10 hasanah. Namun biar bagaimanapun, kita harus melebihi dari hanya sekedar baca dan untuk mendapatkan pahala. Coba kita kembali, saya katakan, kepada definisi ulama. Untuk supaya kita kenal apa itu Al-Quran. Kalau menurut ulama, terutama adalah itu mendefinisikan yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Mu'jiz. Al-Munazzal ala qalbi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Muta'abbad bitilawatihi. Al-Manqul ilaina bitawatur. Al-Mutahadda bi aqsari suratin minhu. Itu definisi dari ulama-ulama ahli tafsir. Yang artinya namanya Al-Quran adalah kalamullah yang mukjizat. Maksudnya mukjizat ini di sini adalah baik dia mukjizat dalam bahasanya ataupun mukjizat dalam hal-hal yang gaib, berita-berita yang sebelum terjadi ataupun yang sudah terjadi, dan juga kita bisa memahaminya itu juga dengan penjelasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi yang namanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang mukjizat, yang diturunkan ke hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril, dan membacanya sendiri adalah menjadi ibadah. Kemudian juga diriwayatkan dari orang banyak, dan juga dia bisa, Al-Quran itu juga adalah menantang kepada orang-orang untuk bisa membuat tandingan daripada Al-Quran itu sendiri bagi siapa-siapa yang tidak percayanya atau tidak mempercayainya. Banyak sekali memang kalau kita lihat di dalam Al-Quran, baik di dalam surat Al-Isra ayat 88. Itu Allah menang kepada seluruh manusia dan jin untuk bisa membuat tandingan Al-Quran itu sendiri. Dan bahkan langsung dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dia tidak akan bisa membuatnya, sekalipun mereka saling tolong menolong. Jadi yang saya harapkan adalah, karena ini hanya sekedar saya menjelaskannya, hanya menyampaikan yang seperti ini, ya kan? Saya harapkan Anda tulis, catat tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia dan seluruh jin untuk bisa membuat tandingan, membuat Al-Quran. Ya, baik itu adalah secara menyeluruh sepertinya Al-Quran, bahkan sudah turun. Kalau memang tidak, itu sudah pasti tidak mampu. Dan Allah mengatakan di dalam surat At-Turnya ayat 34, itu dikatakan silahkanlah buat, ya, hanya sekedar 10 ayat, 10 surat, ataupun 1 surat yang terpendek. Nah, itu semua adalah tantangan-tantangan Allah. Nah, untuk tantangan-tantangan Allah ini silahkan Anda perhatikan dan baca, terutama ada dalam surat Al-Isra, saya katakan tadi ayat 88, kemudian surat At-Tur ayat 34, Hud ayat 13, Yunus 38, dan surat Al-Baqarah ayat 23. Itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh manusia dan jin untuk bisa membuat tandingan Al-Quran itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga menjelaskan apa itu Al-Quran. Jadi saya katakan tadi, kalau Allah sendiri menjelaskan Al-Quran itu apa, yaitu di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai ayat 195, maka Rasulullah SAW itu sendiri juga menjelaskan apa yang dinamakan Al-Quran itu. Itu adalah sebagaimana yang terdapat di dalam di dalam hadis Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, Atani Jibril alaihi salam faqala,
saya, kata Rasul, didatangi oleh Jibril alaihi salam, dan Jibril itu berkata, "Ya Muhammad, inna ummataka mukhtalifat." Sesungguhnya umat kamu itu saling berbeda, telah menyimpang setelah engkau meninggal. Fakultu, maka Rasul pun langsung bertanya kepada Jibril, "Fa'ainal makhraj ya Jibril?" Coba tunjukkanlah kepada saya bagaimana jalan keluarnya. Jadi di sini jelas Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwa umatnya itu nanti setelah meninggalnya Rasulullah SAW itu akan terjadi perbedaan pendapat. Banyak yang menyimpang dan tidak lagi berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka Rasul sendiri pun langsung menanya kepada Jibril, bagaimana jalan keluarnya untuk saya bisa menyelesaikan seperti itu? Maka Jibril pun berkata, faqala kitabullah ta'ala. Jadi jalan keluarnya adalah tidak lain, dia harus kembali kepada Al-Quran, kepada kitabullah. Bihi yaqtasimullah kulla jabbarin. Karena dengan Al-Quran itulah semua manusia-manusia yang sombong, manusia-manusia yang melampaui batas, itu akan binasa. Wa man i'tasama bihi naja. Dan siapa-siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu dia akan selamat. Wa man tarakahu halak. Dan siapa-siapa yang meninggalkan Al-Quran itu dia akan celaka. Innahu qawlu faslin walaysa bihazlin. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah pemisah mana yang hak, mana yang batil. Dan Al-Quran itu adalah bukan olok-olokan, bukan senda gurau, bukan dongeng. Itu yang dijelaskan oleh Jibril alaihissalam mengenai Al-Quran, dan ini melalui Rasulullah SAW. La takhtaliqul alsin. Bukan menjadi buah lidah. Jadi Al-Quran itu bukan hanya sekedar dongengan. Bukan bahan guyonan. Wala tufni ajibahu. Dan Al-Quran juga tidak akan habis-habis keanehan-keanehannya. Fihi, di dalam Al-Quran itu sendiri, nabaun makana qablakum.
Di dalam Al-Quran itu sendiri ada berita, naba makana qablakum, tentang orang-orang yang sebelum kamu. Dan Al-Quran itu juga wa faslun bainakum, dan sebagai pemisah, penyelesai, sebagai hakim di antara kalian kalau seandainya ada permasalahan. Wa khabarun ma huwa kainun ba'dakum. Dan juga Al-Quran itu adalah sebagai membawa berita apa-apa yang nanti akan terjadi. Jadi dari jabaran penjelasan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kandungannya adalah dia sebagai pegangan kita. Kalau kita bisa berpegang kepada Al-Quran, kita kembali kalau ada permasalahan-permasalahan di antara kita, cekcokan, ribut, dan lainnya, kembali kepada Al-Quran, maka itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, ini fungsinya Al-Quran. Dan inilah Al-Quran itu sendiri yang harus betul-betul kita pahami. Jadi kalaulah kita bisa mengenal Al-Quran itu sebenarnya, maka saya yakin kita tidak akan mau melepas sedikit pun dari Al-Quran. Kita tidak mau dipisahkan sedikit pun dari Al-Quran. Dan ini sudah jelas. Semuanya memang kembali kepada hati itu sendiri. Hati orang yang suci, hati yang bersih, itulah yang bisa menerima Al-Quran. Itulah yang bisa memahami Al-Quran. Dan itulah yang mau melaksanakan perintah-perintah ataupun larangan-larangan Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu berkata, "Lau tahurat qulubana," kalaulah hati-hati kita ini suci, "ma syabi'at min kalami rabbina," niscaya kita tidak akan merasa kenyang dari kalam Rabbina, yaitu dari Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi ataupun ringkasan daripada penjelasan saya mengenai Al-Quran yang untuk sementara ini, karena seharusnya memang kalaulah kita mau berbicara tentang Al-Quran, itu sudah jelas dia harus membutuhkan pertemuan-pertemuan yang sangat banyak. Karena menurut Imam Zarkashi, yaitu pengarang dari kitab Burhan fi Ulumil Quran, itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu namanya saja lebih dari 50 nama. Yang menandakan bahwasanya Al-Quran itu sangat agung. Karena kita tahu dengan banyaknya nama Al-Quran, Al-Quran itu sebagai huda, Al-Quran itu sebagai kitab, Al-Quran itu sebagai mubin,
Al-Quran itu sebagai nur, dan lain-lainnya itu sangat banyak, dan itu perlu sekali penjabarannya, perlu pemahamannya. Dan saya memang kurang berpengalaman untuk menyampaikannya kalau melalui daring ini. Karena yang saya hadapi adalah benda-benda yang di depan saya itu mati semua. Jadi tidak ada penggairah dalam menyampaikannya, bagaimana dimengerti atau tidak. Jadi sangat kaku memang kalau untuk saya menyampaikan sekarang ini, dan mudah-mudahan mungkin kalaulah di waktu-waktu nanti kalau sudah terbiasa akan lain lagi. Memang saya merasa nggak enak sekali saya mengajar kalau memang bentuk yang seperti ini. Dan saya seakan-akan malah nggak bisa, sulit. Apa yang saya harus sampaikan? Berbicara itu sendiri pun rasanya bagaimana berbicara sendirian. Jadi saya juga mohon maaf kalau dalam kesempatan yang pertama ini ya kurang berkenan mungkin untuk didengarnya atau kurang dimengerti. Ya. Maka tadi saya sudah sampaikan ayat-ayat Al-Quran yang perlu mungkin Anda baca sendiri, pelajari lagi, memahaminya, ya. Dan bila perlu nanti di waktu-waktu yang akan datang, ya, pertemuan yang kedua ataupun yang selanjutnya, perlu untuk saya sampaikan terlebih dahulu mungkin beberapa ayat suci Al-Quran yang harus jadi patokan untuk apa yang kita akan bicarakan. Nah, untuk itu maka saya rasa untuk sekedar pengisian yang pertama ini saya cukupkan di sini saja dulu. Insya Allah selanjutnya nanti kita akan bahas, dan saya perlu sekali pemasukan dari Anda semuanya. Ya. Kira-kira apa yang perlu betul-betul saya sampaikan? Apakah hasil tadabbur kita? Atau justru apa itu tadabbur dan selanjutnya? Apa itu perbedaan? Karena terus terang aja, kalaulah kita melihat firman Allah itu sendiri kan, yang pertama sekali turun adalah Iqra. Jadi harus kita mengerti sendiri apa itu yang namanya Iqra dan apa perbedaannya dengan tilawah. Kenapa kok kalau di acara-acara seremonial kita itu selalu ya, kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran ataupun tilawah Al-Quran, ya, bahkan untuk mengartikannya pun dikatakan adalah sari tilawah. Nah, itu juga harus kita tahu sebetulnya apa perbedaan antara Iqra dengan tilawah itu sendiri. Ya. Agar supaya betul-betul kita bisa bukan hanya sekedar, yang saya harapkan, saya katakan jangan hanya sekedar membaca, karena kalau membaca itu Iqra. Iqra itu ya maaf, satu huruf itu sendiri pun sudah dinamakan Iqra. Seperti dalam Al-Quran ada Sod. Itu adalah perintahnya adalah Iqra. Bacalah Anda. Kita baca satu huruf itu kita baca Sod seandainya atau Nun. Ya itulah Iqra. Namun kalau tilawah itu sudah berbeda. Itulah perbedaan. Jadi harus betul-betul kita juga paham sampai sejauh mana kita harus tilawah. Kenapa kok Allah sendiri memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Nah, hal seperti itulah maka juga harus kita pahami agar supaya benar-benar kita juga menghafal Al-Quran. Hafal itu adalah sangat bagus, bahkan maaf itu adalah salah satu
metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan Al-Quran kepada kita. Karena Al-Quran ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sistem menyampaikannya kepada kita adalah dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan cara tilawah ataupun qiraah, dan yang kedua adalah dengan cara kitabah, yaitu menulis. Oleh karena itu maka Al-Quran dinamakan Al-Quran karena memang itu adalah harus dibaca dan itu akan ditopang dengan penghafalan untuk memeliharanya. Dan kemudian kalau Al-Quran itu juga dinamakan Alkitab, Zalikal kitabul la raiba fi, Alkitab karena memang perlu juga adalah ditulis, pencatatan. Nah itu ya kan sekedar bayangan-bayangan yang perlu mungkin istilahnya kita memahaminya agar supaya dalam kita membaca Al-Quran saya katakan ya, bagaimana kita ambil perkataan-perkataan tadi, resapilah perkataan dari Utsman bin Affan sendiri yang mengatakan kalaulah seandainya hati kita itu suci, itu kita nggak akan merasa kenyang membaca Al-Quran itu. Kita akan terus-terusan mau membaca, berhenti aja nggak mau. Bahkan maaf, sebagaimana anak kecil itu kalau sudah pegang mainan, dia lupa dengan makan. Mungkin begitu juga adalah hati kita pun kalau memang jernih, hati kita memang bersih, kita pun kalau membaca Al-Quran itu kita tidak mau diganggu. Perut lapar pun mungkin tidak akan terasa lapar. Oleh karena itu maka jangan aneh kalau memang seandainya kita baca, kenapa kok orang-orang terdahulu bisa menamatkan Al-Quran itu dalam 3 hari, dalam seminggu, dalam sebulan, ya. Karena itulah hati-hati mereka itulah yang suci. Dan itu perlu juga kita mensucikan hati kita. Dengan pengertiannya adalah jelas kita harus latih dari niat kita sendiri. Itulah makanya kenapa kok segala suatu perbandingan itu adalah terkandung dari niatnya, begitu juga kita adalah dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran, dalam mau mengenal Al-Quran, itu sendiri pun harus kita, niatnya harus kita ikhlaskan. Hati kita harus bersihkan, kita harus sucikan. Nah ini saja saya rasa, sekali lagi saya mohon maaf, dan ini adalah untuk pertama kali saya katakan saya menyampaikan dengan sistem daring ini, ya, dan masih terus istilahnya berbicara apa yang harus saya sampaikan, masih terus terang aja, masih blank. Jadi inilah ya apa yang saya sampaikan, sekedar saya sampaikan saja. Insya Allah di waktu-waktu yang akan datang ya akan lebih saya mempersiapkan diri dan lebih kita bisa mengambil manfaat dari daring ini sendiri ya. Nah, saya rasa cukup sekian dan saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Kiai Haji Farouk Sanusi LC yang alhamdulillah telah memberikan kita sedikit mukadimah dulu ya, permulaan tentang apa itu Al-Quran. Subhanallah, saya juga mencatat di sini banyak banget yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan karena memang masih pertama, mungkin memang masih agak-agak canggung. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya, insya Allah guru kita bisa lah beradaptasi dan juga bisa lebih banyak lagi ilmu yang bisa kita terima dari beliau. Untuk selanjutnya kita sedikit dengarkan ya dari sambutan atau sedikit informasi dari pengurus Pondok Pesantren Cahaya Qurani yang dipimpin oleh Ustadz Qadriansah. Mungkin ada sedikit-sedikit sambutan atau info sedikit dari pesantren di sana. Dan juga alhamdulillah tadi saya juga melihat ada Ustadz Kiai Hidayatullah LC
selaku pondok pesantren di Lombok tadi sudah hadir, cuma pas banget materi guru kita berbicara, jadinya belum sempat saya sapa ya kepada Ustadz